Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik dan orang tua wali yang sempat mendampingi anak-anaknya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian ini di luar dugaan kami karena seharusnya tadi kita memulai jam 8.30, berhubung karena jaringan di lokasi SMK Kartika tidak bisa ketemu, tidak bisa terakses, maka kami pindahkan ke YouTube. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan besok tepat waktu kita menggunakan aplikasi Jitsit. Anak-anakku sekalian, pertama-tama saya menyampaikan selamat datang, selamat atas kehadiran anakku di SMK Kartika sebagai pendaftar siswa baru. Semoga anak-anakku bisa meraih cita-citanya, bisa meraih keterampilannya, bisa meraih ilmu pengetahuannya di SMK Kartika kurang lebih 3 tahun yang akan datang. Kemudian pada hari ini kita memulai melaksanakan kegiatan MPLS, tetapi tidak seperti MPLS yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, diakibatkan karena kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung, masih mewabah, sehingga kita tidak sempat ketemu di sekolah yang kita cintai ini. Namun saya yakin dan percaya anak-anakku semua peserta didik baru bahwa anak-anakku masuk di SMK Kartika 21 Makassar adalah pilihan yang tepat, walaupun sekolah kalian ini adalah sekolah swasta, tapi bolehlah kita bertanya-tanya di tempat lain, di mana-mana, baik orang-orang tua yang mengenal sekolah asal disebut SMK Kartika pasti akan menyebutkan sekolah ini adalah sekolah bagus. Kemudian bahwa SMK Kartika, kita ketahui anak-anak sekalian, sekolah yang kami bentuk, kami lakukan dengan mengedepankan kedisiplinan. Kedisiplinan ini mulai dari masuk sekolah sampai di dalam belajar itu diberlakukan. Salah satu contoh bahwa baju seragam siswa betul-betul harus menggunakan pakaian yang sama, di mana bajunya dalam bentuk yang harus rapi, disetrika, dan kelihatan bersih. Baju seragam ini ada 5 macam. Baju putih abu-abu yang digunakan pada hari Senin Selasa, hari Rabu insya Allah baju batik, kemudian hari Kamis Jumat menggunakan baju pramuka. Sedangkan baju olahraga akan dipakai pada saat nanti jam olahraga, tidak boleh digunakan dari rumah. Kemudian baju praktek insya Allah belum bisa diambil karena baru sementara pengukuran. Jadi nanti anak-anakku yang belum mengukur baju praktek, nanti kita tentukan jadwalnya datang di sekolah. Kemudian rambutnya kami sudah atur 1, 2, 3, panjangnya di belakang 1, samping 2, depan 3, namun tidak menggunakan mister mengukurnya. Yang pasti kalau anakku melihat kepala sekolah itu rambutnya pendek,
Ya, tetapi itu masih kelihatan panjang di depannya, tapi di belakang itu insya Allah sudah 1 cm. Kemudian sepatu hitam, semua hitam di atas, talinya tidak boleh ada warna lain, semua warna hitam. Di bawahnya yang keliling boleh warna putih, tidak boleh warna lain. Kemudian untuk kegiatan belajar selama pandemi ini, insya Allah kita akan laksanakan dengan sistem seperti biasa waktu anakku belajar. Hanya ada aplikasi SMK Kartika yang akan dibuat, yaitu aplikasi Jitsit. Ya, Jitsit namanya. Insya Allah nanti akan kita belajar mulai minggu depan, tanggal 27 Juli 2020. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, insya Allah bulan 8, siswa baru termasuk siswa kelas 11-12 akan disampaikan untuk menerima buku paket. Ya, insya Allah bulan 8 siswa diharap nanti akan datang di sekolah untuk menerima buku paket dengan harapan siswa dapat mempelajari dengan baik sekaligus mengikuti proses belajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Mudah-mudahan buku yang nanti akan diberikan itu adalah buku gratis dan dipelajari baik-baik dan dirapikan, karena nantinya anak-anakku bisa akan digunakan oleh adik-adik kelas di belakang hari. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk proses belajar mengajar di SMK Kartika, seandainya tidak wabah penyakit COVID ini mewabah kembali dan kita kembali tatap muka, kita itu hanya di kelas 10 kita full belajar setahun. Kalau kita di kelas 11 tinggal kita belajar kurang lebih 7 bulan. Kurang lebih hanya 7 bulan karena kita sudah mulai keluar praktek. Sedangkan di kelas 3 hanya kita belajar 4 bulan maksimal. Sesudah itu ya kita laksanakan beberapa tahapan ujian. Jadi ujian-ujian yang kita laksanakan nanti khususnya di SMK itu beda dengan ujian-ujian nasional yang dilaksanakan di SMA. Itu kalau pandemi sudah hilang di negara kita. Kemudian di dalam kegiatan persekolahan ini, anak-anakku boleh datang bersama orang tua untuk menanyakan atau mengambil baju dan sekaligus disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan anakku semua bahwa persyaratan masuk di SMK Kartika ini cukup sudah lunak. Siapa saja yang mau masuk, siapa tahu ada yang belum terdaftar, saudaranya, tetangganya, silakan ke SMK Kartika karena masih ada beberapa jurusan yang masih terbuka 1, 2, 3 orang sampai 5. Semua jurusan selain jurusan sepeda motor yang sudah tertutup. Sedangkan jurusan-jurusan lain, tolong anak-anakku kalau ada teman-temannya yang belum, silakan ke SMK Kartika. Yang penting sanggup dulu membayar uang SPP-nya setiap bulan. Kemudian Bapak dan Ibu mohon dan kepada anakku tolong disampaikan kepada orang tua untuk setiap bulannya untuk menyelesaikan penyelesaian SPP atau uang komite setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan. Dan kemudian karena ini waktu kita hanya singkat, kegiatan kita ini rencananya mulai jam 8.30 sampai jam 10, tapi karena ini ada masalah teknis, tidak lama lagi akan saya serahkan kepada teman saya untuk menyampaikan hal-hal sesuai dengan yang kami buatkan jadwal. Yang terakhir, kepada anak-anakku semua, mari kita menjaga kesehatan,
khususnya protokol kesehatan menghadapi pandemi. Jangan lupa tetap menggunakan masker, kemudian jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa kalau ada alat cek suhu di rumah, lebih bagus, kemudian jangan lupa jaga jarak. Dan saya harap kurangi aktivitas keluar anakku yang tidak penting. Demikian, salam hormat buat bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan kalau ada yang mendampingi, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya, di luar dari dugaan kami, jaringan kami tidak bisa baik sampai hari ini, makanya kami pindahkan di YouTube. Mudah-mudahan pulsa data Anandaku ya memang keluar, tapi karena demi kelangsungan pendidikan, Bapak dan Ibu bisa memaklumi. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Silakan Pak Sapudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali, meskipun perjumpaan kita hanya melalui YouTube. Kami sekali lagi memohon maaf kepada Anandaku sekalian beserta Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya, karena apa yang telah kami rencanakan ternyata Tuhan jualah yang menentukan. Hari ini kami ada masalah di jaringan. Anandaku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum, yang mana kurikulum ini adalah merupakan tugas saya di dalam beraktivitas sehari-hari di SMK Kartika sebagai Wakasek kurikulum. Anandaku sekalian, kurikulum yang kita gunakan di SMK Kartika ini adalah kurikulum K13 edisi tahun 2018, yang mana di dalam struktur kurikulum itu ya, terdapat ada dua bidang keahlian di SMK Kartika, yaitu bidang teknologi rekayasa dan bidang teknologi informasi komunikasi. Nah, dua bidang keahlian inilah yang kita bina. Kemudian bidang teknologi dan rekayasa ini itu terdiri dari 4 program keahlian. Dari 4 program keahlian ini, itu terdapat 5 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian ini dikenal dengan nama jurusan. Ya, sedangkan program keahlian itu merupakan induk daripada jurusan. Nah, teknologi dan rekayasa bidang program keahlian teknik mesin itu kompetensi keahlian yang kita bina atau jurusan yang kita bina di SMK Kartika ini adalah teknik permesinan. Ya. Kemudian program keahlian teknik ketenaga listrikan, maka jurusan atau kompetensi keahlian yang kita bina adalah teknik instalasi tenaga listrik atau biasa disebut dengan jurusan listrik. Kemudian yang ketiga, program keahlian yang ketiga yaitu program keahlian teknik otomotif, itu membina 2 kompetensi keahlian atau membina 2 jurusan, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau mobil dengan teknik bisnis sepeda motor atau jurusan teknik sepeda motor. Kemudian program keahlian berikutnya yaitu teknik elektronika, itu membina kompetensi keahlian atau jurusan teknik audio video. Sementara bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi itu membina 3 kompetensi keahlian,
atau membina 3 jurusan. Jurusan yang pertama yaitu teknik komputer dan jaringan. Jurusan yang kedua yaitu rekayasa perangkat lunak. Jurusan yang ketiga yaitu multimedia. Kemudian anak-anakku sekalian, kurikulum K13 edisi 2018 ini itu isinya memuat muatan nasional, ya, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan. Adapun isi daripada muatan nasional itu, ya seperti yang anandaku mungkin sudah ikuti di SD, SMP, cuma mungkin ada pengembangan materi. Kalau materi-materi yang anandaku dapat di SD, SMP, itu tentu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anandaku. Nah, pada saat kita meningkat ke SMK, materi-materi pelajaran itu tentu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kita. Nah, adapun isi daripada muatan nasional itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Adapun ke-6 mata pelajaran ini itu tidak semuanya sampai di kelas 3 atau kelas 12. Ada satu mata pelajaran di muatan nasional itu, yaitu sejarah Indonesia, itu hanya diberikan di kelas 1 atau kelas 10. Sementara pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris itu diajarkan sampai kelas 3. Namun di kelas 3 yang jumlahnya 4 jam itu dibagi lagi menjadi 2, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Bahasa asing lainnya yang diisi di kelas 3 itu adalah bahasa Jepang. Mengingat kebutuhan akan bahasa Jepang ini sangat lumayan kebutuhan itu, sehingga dipilihlah bahasa Jepang ini untuk menjadi pelengkap kompetensi bahasa asing yang dimiliki oleh siswa-siswa SMK Kartika. Selanjutnya ada namanya muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini isinya yaitu seni budaya. Seni budaya ini hanya diberikan di kelas 10 atau kelas 1. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu hanya diberikan di kelas 10 atau kelas 1 dan kelas 11 atau kelas 2. Kemudian ada muatan lokal. Muatan lokal ini berisi kearifan lokal, potensi-potensi lokal, potensi wilayah yang akan diberikan kepada siswa. Itu hanya diberikan di kelas 10. Kemudian isi kurikulum K13 yang berikutnya untuk SMK yaitu muatan peminatan. Muatan peminatan ini ada namanya C1. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian, karena kita berada di kelompok teknologi dan rekayasa, juga komputer dan informasi, itu memiliki dasar bidang keahlian yang sama. Ada 3 mata pelajaran yang akan diberikan. Dan ini akan diperoleh seluruh siswa SMK yang belajar di kelas 10, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Kemudian pelajaran fisika, kemudian pelajaran kimia. Ketiga mata pelajaran ini hanya kita peroleh di kelas 10. Dan durasinya itu setiap pekannya, setiap minggunya itu akan diberikan selama 3 jam pelajaran. Kemudian ada namanya dasar program keahlian. Nah, mata pelajaran ini menjadi dasar daripada program keahlian yang kita pilih. Katakan misalnya kita memilih jurusan teknik kendaraan ringan, tentu ada dasar-dasar yang kita pelajari, misalnya menggambar teknik, ya. Kemudian itu biasanya ada 3-4 mata pelajaran. Intinya daripada jurusan yang kita pilih itu berada di mata pelajaran C3. Mata pelajaran C3 ini adalah kompetensi keahlian. Inilah yang sangat berbeda antara kompetensi keahlian atau jurusan yang kita pilih, jurusan A, B, dan C, dan seterusnya. Inilah yang sangat berbeda.
Kalau kita pilih jurusan otomotif, tentu materi C3 ini menjurus ke otomotif. Kalau kita pilih komputer, jaringan, maka pelajaran kita menjurus ke jaringan. Begitu juga rekayasa perangkat lunak, multimedia, listrik, dan seterusnya. Jadi itulah isi atau muatan daripada kurikulum yang akan kita gunakan dan akan Ananda peroleh selama menempuh pendidikan di SMK Kartika. Adapun beban belajar kita dalam satu pekannya, ini dalam pembelajaran normal setelah COVID, ya, dan sebelum COVID, itu kita diberikan beban belajar sebanyak 48 jam dalam satu pekan. 48 jam di dalam satu pekan, dan setiap jam pelajaran itu adalah 45 menit. Beban belajar per hari, karena kita belajarnya 5 hari, mulai hari Senin sampai Jumat, itu Senin sampai Kamis, kita belajar jam pertama sampai jam ke-10. Yang mana jam pertama itu adalah dimulai 7.15, dan jam ke-10 itu berakhir di jam 15.25 atau jam 3:25 menit. Praktis, kita akan pulang itu sekitar jam 3 lewat. Paling cepat kita tinggalkan sekolah itu ya sekitar 3:30. Nah, biasanya supaya kita terbiasa, terbangun karakter keimanan kita, ya yang beragama Islam, itu biasanya kita tuntun dulu ke masjid, salat berjamaah sama-sama, salat asar, begitu juga yang non-muslim, ya biasanya ada gurunya yang membimbing, supaya ada kompetensi-kompetensi kerohanian yang bisa diberikan oleh guru sebagai bekal Anandaku semua. Kemudian di hari Jumat ini kita agak cepat pulang. Itu kita hanya pulang jam 3 atau jam 15. Kenapa? Karena di hari Jumat ini jam belajar kita itu hanya sampai jam ke-9. Nah, jadi itulah beban belajar kita. Nah, kemudian alokasi jam belajar kita di masa pandemi ini, ya, karena kita menggunakan sistem daring dalam jaringan, dipikirkan juga bagaimana supaya pengeluaran orang tua tidak terlalu besar dalam pembelian kuota. Karena kalau kita mau ikuti jam belajar reguler, itu kita harus belajar selama 8 jam. Bayangkan kalau kita menggunakan banyak menggunakan video pembelajaran, itu bisa menghabiskan kuota sampai 8 GB per hari. Nah, ini tentu biayanya besar. Maka kita upayakan bagaimana supaya beban orang tua juga tidak terlalu besar. Maka alokasi jam belajar daring selama masa pandemi itu kita hanya laksanakan mulai jam 8 sampai jam 12:10. Yang mana setiap jam pelajaran itu dialokasikan hanya selama 25 menit. Jadi sangat diharapkan Anandaku semua yang di rumah, mohon sebelum jam 8, Anandaku sudah siap-siap berada di depan laptop atau berada siap-siap di HP-nya, dan tolong sebelum kita belajar, ya paling tidak mandi dulu, rapi-rapi. Tolong jangan mengikuti pembelajaran, apalagi kalau misalnya pembelajarannya menggunakan Zoom atau menggunakan video conference, ya jangan sampai kita mengikuti pelajaran, rambut kita masih acak-acakan, kita masih pakai baju yang tank top misalnya, yang agak kurang sopan, ya jadi sebaiknya kita menggunakan pakaian-pakaian yang bagus atau yang rapi, karena jangan sampai gurunya memberikan materi pelajaran menggunakan video conference. Ya. Jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya durasi yang harus kami lakukan tidak sesingkat ini, berhubung kondisi yang kami sedang alami, adanya masalah teknis jaringan. Saya kira hanya sampai sekian dulu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker,
dan jaga jarak. Semoga kita selalu sehat, selamat dari COVID, sehat selalu. Insya Allah berdoalah semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita belajar normal seperti biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru SMK Kartika. Jadi sebelumnya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran daring di SMK Kartika. Tentunya lebih interaktif jika kita menggunakan video conference. Namun kendala server dan koneksi ke IP public yang dimiliki SMA Kartika lagi bermasalah. Nah, tentunya kami dalam kesempatan ini akan memperbaiki dan memaksimalkan penggunanya sehingga kita bisa memaksimalkan video conference untuk pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama sampaikan tentunya terima kasih atas like-nya di channel SMK Kartika. Silakan bagi anak-anak siswa yang ada pertanyaan bisa di chat langsung, kami jawab. Baik, untuk pembelajaran daring sendiri di SMK Kartika, tentunya ada beberapa hal yang anak-anakku harus ketahui. Yang pertama itu untuk kelancaran pembelajaran daring. Yang pertama, bagaimana anak-anakku bisa manajemen paket datanya. Nah, karena namanya pembelajaran daring ya tentunya harus ada internet. Untuk internet tentunya kita butuh paket data. Nah, manajemen paket data di sini ya mungkin membuka media sosial dikurangi, main game online itu dikurangi, jadi kuotanya bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran daring nantinya. Jadi yang pertama, manajemen paket datanya internet, internet. Yang kedua, anak-anakku sekalian harus mulai sekarang memiliki alamat email yang sudah valid. Maksudnya alamat email itu sebagai identitas komunikasi kita di internet yang sebaiknya jangan diganti-ganti. Karena kemarin pembelajaran banyak kendala, ada yang lupa emailnya, ada lupa passwordnya. Padahal untuk beralih dari aplikasi pembelajaran yang satu ke aplikasi pembelajaran lain itu biasanya verifikasinya menggunakan email. Jadi mulai sekarang, ya bagi yang belum ada email validnya masih sering-sering ganti alamat email, dibuat email yang baru, passwordnya yang baru supaya itu yang dipakai seterusnya untuk kegiatan pembelajaran. Jadi tidak berganti-ganti lagi. Kemudian yang ketiga, karena pembelajaran daring ini banyak menggunakan aplikasi-aplikasi baik yang sudah anak-anak gunakan di SMP, tentunya banyak aplikasi yang baru. Dari sini dituntut motivasi anak-anakku bisa menggunakan aplikasi dan belajar menggunakan aplikasi itu secara yang bervariatif, secara maksimal. Jadi bukan sekadar pakai saja, tapi betul-betul menggunakan semua fitur-fitur yang ada, supaya nanti dalam pembelajaran itu tidak menemui kendala lagi. Jadi harus memiliki motivasi yang kuat. Kemudian di SMK Kartika sendiri untuk pembelajaran daringnya kita menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama untuk komunikasi umum ke wali kelas, ke guru, ke teman-temannya itu tentunya kita pakai WA Group. Jadi WA Group ini dimaksimalkan untuk komunikasi ke wali kelas, ke teman-temannya di satu grup kelas. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi e-learning SMK Kartika. Mungkin di kesempatan besok atau lusa akan saya presentasikan dengan e-learning di sekolah kita. Jadi ada aplikasi e-learning yang anak-anak nanti gunakan di situ pembelajaran yang berinteraksi dengan modul-modul materi-materi video dari guru mata pelajarannya. Yang ketiga, video conference. Itu kita menggunakan video conference yang alamatnya mungkin
anak sudah tahu, ya itu yang kita pakai nanti Meet SMK Kartika untuk video conference. Jadi itu khusus digunakan untuk sekolah kita, itu tidak dipakai umum, jadi khusus siswa guru yang ada di SMK Kartika. Kemudian aplikasi lain seperti Edmodo, Google Classroom, Flipgrid, Microsoft Teams, dan lain-lainnya, ya itu mungkin ada beberapa guru juga yang menggunakan. Jadi aplikasi yang anak-anak gunakan nanti itu akan bervariatif dan menuntut anak-anakku bisa mempelajari dengan sesama untuk semua fitur-fiturnya. Ya. Namun untuk yang umum sekarang yang Bapak Ibu guru pakai itu Google Classroom. Jadi mudah-mudahan sudah terinstall semua di HP-nya Google Classroom. Ya, kemudian Edmodo. Nah, e-learning-nya bisa nanti diinstal, namanya Moodle, pakai Moodle. Ya, barangkali untuk penyampaian kegiatan pembelajaran daring untuk sementara, walaupun banyak yang harus disampaikan, tapi mungkin nanti kita pakai video conference saja biar lebih interaktif. Ada beberapa slide yang akan saya presentasikan. Untuk live ini mungkin tidak terlalu maksimal. Jadi mudah-mudahan anakku dan keluarga dalam kondisi sehat-sehat semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dalam bentuk daring. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, dari 3 informasi dari Bapak Guru, termasuk dari saya tadi, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita akan lanjut dengan waktu mulai dari jam 8.30. Hari ini kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Kebetulan wali-wali kelas 10 KR1, 10 KR2, 10 KR3 ada di tempat, dan insya Allah saya akan tampilkan, perkenalkan kembali wali kelasnya. Silakan Pak. Silakan wali kelas 10 KR1, KR2, KR3. Ya. Silakan Pak. Ah, ini Ibu Misnawati. Silakan. Silakan Bu. Menurut saya nama Pak. Di bawah saja, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah saja, di bawah saja gitu. Di bawah saja bicara sama ada apa di mana apa gitu. Ya. Saya wali kelas dari 10 KR2 atas nama Ibu Misnawati. Ibu harapkan pada kelas 10 KR2 yang hadir ini, Ibu ucapkan terima kasih karena dari tadi malam sudah bersiap semua, maka Ibu berterima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan nanti di hari-hari selanjutnya, mudah-mudahan lebih cepat berlalu, sehingga kita dapat bertemu langsung di sekolah seperti biasa. Ya. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 10 KR1, nama Amiruddin Pala. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua telah berpartisipasi aktif dalam telekonferensi NPLS pembukaannya pada hari ini. Dan saya ingatkan bahwa mulai hari ini Rabu, Kamis, dan Jumat tetap kita aktif semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Ibu Asra, wali kelas 10 KR3 ya, yang hari ini hadir kurang lebih 13 orang. Jadi tapi aktif di chat ada hampir semuanya ya, mungkin pengaruh jaringan sehingga ada beberapa yang tidak aktif. Saya berharap anak-anak sekalian yang tidak sempat hadir di live YouTube karena jaringan, mohon mengisi link daftar hadir yang dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Oke? Jadi saya berharap besok dan 3 hari berikutnya anak-anak bisa hadir di sini di pertemuan MPLS SMK Kartika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku sekalian, demikian perkenalan kembali dari wali-wali kelas 10 KR 1, 2, dan 3. Insya Allah besok perkenalan dengan wali kelas TKJ, RPL, dan jurusan listrik. Semoga kita sehat semua. Salam hormat kepada Bapak Ibu orang tua wali. Sekali lagi sebelum saya tutup acara ini, permohonan maaf besar-besarnya karena aplikasi yang kami mau tampilkan jaringan tidak memungkinkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua di chat, tapi di sini ini semua masuk. Sudah. Kemudian diperkenalkan satu dulunya seperti apa saja. Nanti akan kita datangkan oleh buku di situ juga. Iya. Karena itu cuma sekarang pelan-pelan datang. Iya, betul. Ada video cepat. Oke, terima kasih Pak. Iya. Buat anak-anak kita ini